Anda masih di iNews yang bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan Dr. Tifa hari ini kembali digelar dengan agenda penyerahan kesimpulan. Dalam kesimpulannya, pihak Dr. Tifa memohon hakim mengabulkan eksepsinya. Selain itu, pihaknya juga merasa kesimpulan dari pihak termohon yakni JPU terkesan sangat dipaksakan. Sidang lanjutan pra-peradilan Dr. Tifa akan dilanjutkan Jumat 21 Agustus dengan agenda pembacaan putusan. Sebelumnya, Dr. Tifa tegaskan gugatan pra-peradilan bukan untuk menunda pokok perkara. Kopoh ya, jadi kopoh itu keras kepala begitu ya. Seakan-akan menyatakan ya pada simpulannya tadi kami dengar bahwa amar putusan itu dianggap mereka tidak ada. Amar putusan yang jelas-jelas menyatakan bahwa hakim itu sudah memerintahkan untuk mematuhi pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206 seandainya mereka memang tidak sepakat atau tidak menerima. Itu betul-betul mereka belot gitu ya. Artinya mereka benar-benar tidak mengakui itu. Simpulan di termohon itu tetap mendasarkan kepada P21. Jadi mereka itu membawa kepada seakan-akan sidang itu tidak pernah terjadi gitu loh. Sidang yang terjadi di PN Jakarta Timur 4 kali sidang dengan beban biaya begitu besar dari negara itu dianggap oleh jaksa itu seakan-akan nggak ada. Kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan sewenang-wenang, Sidang pra-peradilan Cilit 4 Roy Suryo kembali digelar hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan duplik dari termohon dan turut termohon serta pemeriksaan ahli. Sidang mempersoalkan pencekalan Roy dan tidak disampaikannya SPDP. Termohon yakni Polda Metro Jaya menyatakan pencekalan Roy sudah sesuai aturan. Selain itu, pemirsa, Polda Metro meminta hakim menolak permohonan Roy. Pihak termohon menganggap peradilan keempat ini mengulur waktu. Ada pendapat. Dan untuk mengupdate informasi terkait sidang pra-peradilan Roy Suryo, pemirsa sudah bergabung bersama kami Juan Guardiola yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Juan. Ada informasi apa terkait sidang hari ini? Terkait dengan sidang hari ini, Roy Suryo tersangka dari kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini kembali menjalani sidang pra-peradilan keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan agenda pada hari ini yakni mendengarkan duplik dari pihak termohon, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya dan turut termohonnya adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon dalam hal ini Roy Suryo tadi menghadirkan dua ahli dan dua ahli tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan hukum yang objektif dan ilmiah guna memperkuat dalil-dalil dari pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur oleh pihak termohon yakni kepolisian dan kejaksaan. Dan tadi pihak kuasa hukum dari Roy Suryo yakni Refli Harun sempat menemui awak media untuk memberikan keterangan pers. Ada kurang lebih 3 poin penting yang disampaikan oleh Refli Harun, yakni yang pertama adalah masalah SPDP, di mana kuasa hukum Refli Harun mempermasalahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026 yang diklaim tidak pernah disampaikan kepada Roy Suryo. Hal ini tentu dinilai sebagai melanggar hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah aspek pencekalan, di mana kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mempermasalahkan prosedur pencegahan ke luar negeri yang dinilai cacat secara administrasi karena tidak diberitahukan kepada Roy Suryo dalam jangka waktu 7 hari. Dan yang ketiga adalah dualisme rezim KUHP yang mempertanyakan penggunaan dua rezim KUHP, yakni KUHP yang lama dan KUHP yang baru yang dicampur adukan dalam penetapan tersangka Roy Suryo. Dan sehingga hal ini juga memicu ketidakpastian hukum. Dan itulah tadi yang disampaikan oleh Refli Harun selaku kuasa hukum dari pihak pemohon yakni Roy Suryo. Sementara persidangan sudah selesai dan akan dilanjutkan pada esok hari sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sementara kembali ke studio, Ayah. Baik, Juan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang mendengarkan jawaban dari Polri sebagai termohon. Dalam perkara ini, pemirsa, tim kuasa hukum Febri menilai ada sejumlah persoalan hukum yang harus diuji hakim, diantaranya terkait penetapan tersangka dan penggeledahan rumah Febri yang disebut tak miliki izin. Namun demikian, pihak termohon dan Polri menjelaskan penetapan tersangka Febri Adriansyah sudah sesuai prosedur. Demikian juga dengan penggeledahan rumah Febri. Pihak termohon Polri meminta majelis hakim menolak pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Para termohon. Selanjutnya yang dilakukan dalam keadaan mendesak, para termohon telah memenuhi yang dengan tegas menolak dalil pemohon. Terima kasih Anda masih di Indonesia yang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, 31 pendaki mengalami hipotermia usai mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bawah Karaeng di Goa, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi seluruh pendaki berlangsung dramatis karena lewati jalur terjal dan curam. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi 31 pendaki yang mengalami hipotermia hingga cedera kaki di pos 10 puncak Gunung Bawah Karaeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus melewati jalur yang terjal dan curam. Para pendaki yang dievakuasi langsung dibawa ke posko Basarnas dan puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan. Kami akan masih tetap standby sampai seluruh korban berhasil dievakuasi dan memastikan tidak ada lagi pendaki yang membutuhkan bantuan SAR. Sebelumnya, 26 orang pendaki dilaporkan alami hipotermia setelah mengikuti upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di puncak Bawah Karaeng. Proses evakuasi para pendaki masih berlanjut. Diperkirakan jumlah pendaki alami hipotermia diprediksi akan terus bertambah, mengingat lebih dari 3.000 pendaki masih berada di pos 10 puncak Gunung Bawah Karaeng. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria jatuh saat lomba panjat pinang di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Korban jatuh saat pegangannya patah ketika mengibarkan bendera merah putih. Inilah detik-detik seorang peserta panjat pinang terjatuh dari puncak saat mengibarkan bendera merah putih dalam perlombaan memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Awalnya, seorang peserta berhasil mencapai bagian atas pohon pinang, kemudian mengambil dan mengibarkan bendera merah putih yang terpasang di puncak. Namun, saat berada di atas, kayu yang menjadi tumpuannya tiba-tiba patah. Akibatnya, peserta kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari ketinggian 7 meter. Korban langsung dibawa ke puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit. Udah sampai di atas, dia udah dapatnya bendera, dia salah megang kayu, dipegang kayu paling ujung. Jadi kalau dia udah sempat duduk di atas, dipegangnya kayu ujung. Jadi kan otomatis itu kayu ujung itu, kalau udah ujung kan nggak apalagi. Sebetulnya kayu itu kuat gitu. Dan begitu jatuh, kita langsung kasih pertolongan. Kini korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Rantau Prapat. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, penyelundupan 3 ton daging celeng di Pelabuhan Merak, Banten berhasil digagalkan. Badan Karantina Indonesia memusnahkan daging celeng atau babi hutan dan kura-kura yang berhasil digagalkan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon. Awalnya, petugas mendapat informasi dari masyarakat ada pengiriman daging celeng dari Jambi menuju Semarang. 3 ton daging babi hutan dan 600 kg kura-kura dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan dilakukan lantaran truk pengangkutnya tidak memiliki dokumen resmi kesehatan dari karantina setempat.